La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taubah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah serta jajarannya. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada semuanya. Kami hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi ini hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya hadir di masjid yang kita cintai ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan tema, yaitu ada 3 hal yang tidak boleh lepas dari diri kita. Apa yang pertama? Yang pertama itu yang tidak boleh lepas dari diri kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata ulama, doa itu memiliki makanah azimah wa manzilah rafi'ah. Dalam agama kita, doa itu memiliki tempat istimewa, memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa demikian? Lima fihi minat tawadu wa idharil faqri wal hajah ilallah. Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia pasti merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia akan memperlihatkan kelemahannya di hadapan Allah, keterbatasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit ketika orang berdoa, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bercucuran air matanya.
Itu berarti menunjukkan bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah, dia memperlihatkan bahwa dia itu butuh kepada Allah. Dia memperlihatkan bagaimana kelemahannya seorang hamba di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu, Bapak Ibu, merupakan salah satu bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh tadarru', rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, apa tandanya bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita, memiliki tempat yang istimewa di dalam agama kita? Yang pertama, Bapak Ibu, yang menjadi bukti bahwa doa memiliki keutamaan yang luar biasa dalam agama kita, ternyata Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, diawali dan diakhiri dengan doa. Surat yang pertama di dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dalam ayat ini kita memohon, meminta kepada Allah agar kita senantiasa selalu diberi hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diulang-ulang itu ayat. Setiap rakaat dalam sholat kita terus diulang. Kenapa? Karena kita hidup mungkin sekarang kita berada dalam bimbingan Allah, tapi tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, bahkan di ujung kehidupan kita, di akhir hayat kita, apakah kita masih dibimbing oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Oleh karenanya kita harus memohon terus kepada Allah agar kita terus dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kata ulama, Bapak Ibu, la yaghtarrul insan bisalahihi wa istiqamatihi wa ya'manu minaz zayn. Kita itu jangan sampai tertipu dengan kesolehan kita saat ini. Jangan sampai tertipu dengan keistiqomahan kita saat ini. Mungkin kita hari ini masih bisa istiqomah, salat berjamaah, baca Al-Quran, masih bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Tapi jangan sampai tertipu dengan kebaikan-kebaikan itu. Bangga diri dengan amal kita. Belum tentu apakah kebaikan yang kita lakukan masih terus berjalan sampai akhir hayat kita atau tidak. Maka kita perlu bimbingan Allah, perlu hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Allah, jauhkan hamba-Mu ini, wa baniya, dan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ini seorang nabi, Bapak Ibu, seorang rasul yang gelarnya Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terus memohon, meminta kepada Allah agar dibimbing dengan hidayahnya Allah, dijauhkan dari menyembah berhala. Ini seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terus menerus meminta, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan kepadanya agar terhindar dan dijauhkan dari menyembah berhala.
Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Tentu kita harus terus-menerus memohon hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati seorang hamba itu berada di antara jemari-jemarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dalam artian hati kita itu bisa saja tetap dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun melenceng dari itu. Bisa saja kita terus bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun melenceng dari hal itu. Maka dalam salat kita di akhir kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hambamu ini dalam agama yang engkau ridhai, dalam ketaatan yang engkau perintahkan. Ini menunjukkan bahwa agar kita tidak tertipu dengan kondisi saat ini, walaupun kita saat ini masih bisa terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salatnya, tilawah Al-Qur'annya dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, tapi di akhir kehidupan kita tidak tahu apakah masih bisa istiqomah dalam kebaikan atau tidak, apakah husnul khatimah atau sebaliknya. Ya. Maka dalam setiap salat kita memohon kepada Allah dalam bacaan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi tanda bahwa doa memiliki kedudukan istimewa itu Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat diawali dengan doa, juga diakhiri dengan doa. Surat yang terakhir di dalam Al-Quran surah apa Pak? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam ayat ini kita memohon kepada Allah, Rabbnya manusia. Memohon apa kepada Allah? Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari was-wasnya syaitan, dari godaan-godaan syaitan, dari syaitan yang selalu mengganggu, menjerumuskan umat manusia. Ini menunjukkan bahwa ayat atau surat yang terakhir di dalam Al-Quran berisikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat diawali dan diakhiri dengan doa. Ini menunjukkan bahwa doa memiliki tempat istimewa dalam agama kita. Kemudian Bapak Ibu, salat itu juga isinya adalah doa kepada Allah. Bahkan salat menurut lughat, ya, menurut bahasa itu adalah ad-du'a. Salat itu adalah doa. Maka dalam rangkaian salat kita banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rabbighfirli warhamni, terus. Kemudian bukan hanya salat,
Setiap aktivitas yang kita kerjakan, ya, aktivitas harian, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk kamar mandi, keluar, setiap aktivitas yang kita lakukan, aktivitas harian, itu banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa doa itu memiliki keutamaan yang istimewa di dalam agama kita. Kemudian bukti yang kedua, Bapak Ibu, bahwa doa memiliki makanah azimah wa manzilah rafi'ah, tempat istimewa dan kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Ternyata doa itu salah satu ibadah yang sangat disenangi oleh para nabi, para rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, baik ketika senang, sedih, ketika lapang, ketika sempit. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini ada dua karakter orang-orang soleh yang dihadirkan. Yang pertama apa? Yusari'una fil khairat. Orang-orang soleh itu para nabi, para rasul selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, semangat dalam melakukan kebaikan, maksimal dalam melakukan kebaikan, tidak malas-malasan. Itu karakter yang ditampilkan oleh para nabi dalam ayat ini. Terutama Bapak Ibu di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan haram. Termasuk saat ini kita masih berada di bulan Muharram, yang termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita mengambil bulan ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menghadirkan bulan-bulan haram di tengah-tengah kita, itu adalah bagian daripada anugerah Allah. Sebab kita bisa melakukan percepatan, Pak. Di bulan-bulan haram itu amal taat kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka disebut haram itu, kata ulama, anna ta'ata fiha asyaddu thawaba wa annal maksiyata fiha asyaddu iqaba. Ketaatannya dilipat gandakan kepada Allah, oleh Allah pahalanya. Juga kemaksiatan yang kita lakukan di bulan haram, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi sekecil apapun dosa harus dihindari di bulan ini, dan sekecil apapun ketaatan harus kita lakukan di bulan ini, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai minnah, anugerah dari Allah. Nah, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, mereka itu melakukan amal solehnya secara musara'ah, bersegera, tidak malas-malasan. Ketika melaksanakannya maksimal, ya, tidak asal-asalan. Kemudian sifat yang kedua yang ditampilkan oleh para nabi dan para rasul dalam ayat ini adalah wa yad'unana raghaban wa rahaba. Selalu berdoa mereka, Pak, kepada Allah, baik ketika senang, ketika sedih, ketika lapang, ketika sempit. Jadi bukan hanya ketika sempit kita baru berdoa kepada Allah, kita ketika butuh baru bersimpuh di hadapan Allah, bukan. Tetapi dalam kondisi apapun, baik senang ataupun tidak, baik sempit ataupun lapang, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran, Bapak Ibu, banyak sekali doa-doa para nabi, para rasul yang diabadikan oleh Allah.
Ada doa Nabiullah Adam yang sangat populer. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabiullah Adam alaihissalam. Ada doa Nabiullah Nuh alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ada doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan hambamu ini dan zuriyah kami ini muqimas salah, yang selalu mendirikan salat. Kita baca nih Pak doa agar kita selalu istiqomah dan keturunan kita dalam menjalankan salat. Ini doa Nabiullah Ibrahim. Ada doa Nabiullah Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada doa Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada doa yang sering kita baca Pak, doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Banyak lagi doa para nabi, doanya para rasul yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwa doa memiliki makanah azimah wa manzilah rafi'ah, tempat istimewa, kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tanda bahwa doa memiliki keistimewaan, doa itu sendiri disebut dengan ibadah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna an ibadati, mereka yang enggan ibadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Dalam ayat ini ada kata-kata an ibadati. Orang-orang yang enggan an ibadati, ulama ahli tafsir sebahagian yang menafsirkan dengan doa. Jadi ibadah di sini artinya doa, penafsiran sebahagian ulama. Artinya orang-orang yang enggan, tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah, merasa hebat, merasa kuat, sehingga dia tidak butuh kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kesombongannya itu yang mengakibatkan dia tidak mau berdoa kepada Allah, merasa paling hebat, merasa paling kuat, tidak butuh kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saking dahsyatnya doa, dalam ayat ini disebut dengan ibadah. Kenapa doa disebut dengan ibadah dalam ayat ini? Paling tidak Bapak Ibu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah ketika kita berdoa, kemudian doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
sikap kita tidak putus asa dan berhenti dari doa ketika doa itu belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah, dan ibadah itu berpahala. Kemudian ibadah itu tidak ada batasnya sampai akhir kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita belum kunjung diijabah oleh Allah, jangan berhenti berdoa, sebab doa itu sendiri ibadah, dan ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama ya. Jangan berputus asa. Maka kata Ibnu Athaillah, Bapak Ibu semuanya, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liyaksik fa inna Allah domina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jangan sampai kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah, kemudian doa kita belum kunjung diijabah, itu mengakibatkan putus asa. Kenapa? Fa innallaha domina lakal ijabah. Sesungguhnya Allah itu menjamin pasti doa yang kita panjatkan kepada Allah dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah. Tapi jawabannya fima yahtaru laka la fima takhtaru nafsik, sesuai dengan pilihan Allah, Pak. Bukan sesuai dengan pilihan kita. Karena belum tentu pilihan kita baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen ini, itu. Menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Maka Allah mengijabah doa itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Juga wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah itu mengijabah doa kita sesuai waktu yang Allah kehendaki, bukan sesuai waktu yang kita kehendaki. Sesuai waktu yang Allah mau, bukan sesuai waktu yang kita mau. Karena belum tentu waktu yang kita mau baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin kita sekarang minta, ya Allah pengen ini, pengen itu, belum kunjung Allah berikan. Mungkin saat ini belum baik waktunya menurut Allah untuk kita. Nanti ada waktu-waktu yang baik menurut Allah, yang Allah akan memberikan dan mengijabah doa kita. Nah, itu patutnya kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yakinkan dalam hati kita, pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua, apa yang tidak boleh lepas dari diri kita ya. Kalau tadi yang pertama, yang tidak boleh lepas dari diri kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh lepas dari diri kita itu adalah mendoakan orang lain. Kenapa harus mendoakan orang lain? Karena kata ulama, ad-du'a'u bi dhahril ghaib yadullu dilalatan wadhihatan ala sidqil iman. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu menunjukkan kejujuran iman kita. Karena Bapak Ibu, biasanya manusia itu hanya mementingkan diri sendiri, baik ketika berdoa ataupun dalam hal yang lainnya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Maka ketika dia hadirkan saudara-saudaranya dalam doanya, ya Allah, semoga teman saya, sahabat saya dimudahkan, dilancarkan, dilimpah ruahkan rezekinya.
maka menunjukkan ada mahabbah di dalam hatinya, ada rasa cinta di dalam hatinya terhadap saudaranya. Maka apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai dirinya, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, bagian daripada rasa cinta kepada saudaranya adalah ia menghadirkan saudaranya dalam doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendoakan saudara kita, di dalam hati kita ada sikap jujur dalam keimanan, ya, bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintai saudara kita dan kita hadirkan dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebab Bapak Ibu, ketika kita mendoakan saudara kita, sedikit pun tidak ada kerugian untuk kita. Kenapa tidak ada kerugian untuk kita? Yang pertama adalah ketika kita mendoakan saudara kita, maka ada malaikat yang mengaminkan doa kita, dan malaikat pun berkata, walaka bimislin, engkau pun seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah, sehatkanlah si fulan, apa kata malaikat? Semoga engkau pun sehat. Ya Allah, mudahkanlah urusan si fulan, apa kata malaikat? Semoga urusanmu juga dimudahkan. Ya Allah, lancarkanlah urusan si fulan, apa kata malaikat? Semoga urusanmu juga dilancarkan oleh Allah. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada si fulan sahabat saya, apa kata malaikat? Walaka bimislin, engkau pun mudah-mudahan dilancarkan, dilimpah ruahkan rezeki. Jadi tidak ada sedikit pun kerugian untuk kita ketika kita mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, doa yang kita panjatkan untuk saudara kita kepada Allah, itu doanya pasti diijabah oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tidak ada kerugian sedikit pun. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, hadirkan saudara kita dalam doa kita, ya. Doa kebaikan-kebaikan untuk saudara, baik teman kita yang ada di dekat rumah kita ataupun yang jauh, atau bahkan saudara kita yang berada di belahan dunia yang lainnya, di Palestina, gitu ya, dan di mana saja, doakan mereka, ya. Ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah anjurkan untuk kita sebagai umatnya, yang Rasulullah perintahkan untuk kita sebagai umatnya. Bahkan Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, Bapak Ibu, beliau itu sebelum tidur selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang hari ini mendolimi saya. Itu doa Imam Hasan Basri rahimahullah. Sebelum tidur pasti berdoa kepada Allah, ya Allah, maafkan dosa orang-orang yang hari ini mendolimi saya, ya Allah. Allahumma afu amman zalamani. Kira-kira kita mampu nggak Pak? Ya, Masya Allah. Itu adalah ketulusan seorang ulama besar, ya, kalau kita beda sama kita gitu ya. Masya Allah. Ini adalah sebuah akhlak yang sangat mulia, ya, yang patut kita tiru, ya. Bahkan kan ada suatu kisah Bapak Ibu, ya, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin ini sangat populer kisahnya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bersabda,
wahai para sahabatku, yatla alaikumul yaum rajulun min ahlil jannah. Ini sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang laki-laki ahli surga, kata Rasulullah. Para sahabat penasaran, siapa nih yang dikatakan oleh Rasulullah? Tiba-tiba datang seorang laki-laki lewat, pakaiannya biasa-biasa sambil menenteng sendal gitu kan. Para sahabat gak percaya, Pak, masa ini sih gitu kan. Penampilannya biasa gitu, dan tidak populer di kalangan sahabat. Kemudian di hari keduanya Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah juga bersabda, yatla alaikumul yaum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang ya, lewat di hadapan kita seorang laki-laki ahli surga. Tiba-tiba Pak datang lewat, ternyata laki-laki itu juga sama seperti di hari yang pertama, pakaiannya biasa, nenteng sendal gitu kan. Para sahabat nih penasaran, apa amal? 3 kali di hari ketiganya Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, yatla alaikumul yaum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang laki-laki ahli surga. Dan ternyata Bapak Ibu, survei membuktikan laki-laki itu sama seperti hari yang pertama dan yang kedua ya, penteng sendal, pakaiannya biasa. Ada salah satu sahabat yang sangat penasaran, apa sih amalannya sehingga Rasulullah SAW menjamin bahwa ia termasuk ahli surga. Dia pura-pura nginep di rumahnya. Ini sahabat yang penasaran ini nginep di rumahnya. Wahai fulan, saya mohon izin, apakah saya bisa menginap di rumahmu? Silakan ya. Dia nginep selama 3 malam di rumahnya. Ternyata ketika diperhatikan, ini amalannya biasa-biasa saja, seperti sahabat-sahabat yang lainnya ya, biasa-biasa saja. Ini mah sama aja seperti kita, apa istimewanya gitu kan. Tapi dia tetap penasaran, apa sih, apakah ada amalan-amalan khusus yang dia istiqomahkan. Ketika dia mau pulang, sahabat, dia bertanya, wahai fulan, saya ini penasaran, apa sih amal kebaikan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau termasuk ahli surga? Itu ya. Apa jawabannya? Tidak ada amalan yang istimewa, biasa-biasa saja. Inilah yang dilakukan oleh saya, yang seperti engkau melihat saya di 3 malam itu. Tapi mungkin, kata beliau, ada satu amalan yang saya istiqomahkan dalam kehidupan saya. Apa itu? Setiap mau tidur, Bang, dia selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya Allah, maafkanlah si fulan, ya Allah maafkanlah, maaf terus gitu kan. Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menzaliminya. Itulah yang menyebabkan salah satu amal dia mendapatkan jaminan ahli surga ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga dilakukan oleh Al Imam Hasan Basri, Bapak Ibu. Tadi sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, Allahumma afu amman zalamani, ya Allah maafkanlah kesalahan orang yang pernah menzolimiku. Gitu ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang kedua yang tidak boleh lepas dari diri kita itu adalah mendoakan orang lain. Yang terakhir yang tidak boleh lepas dari diri kita adalah meminta nasihat. Meminta nasihat. Kenapa demikian? Sebab hakikat daripada agama kita itu adalah nasihat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama kita itu adalah nasihat. Oleh karenanya dulu para sahabat Rasulullah SAW kalau ketemu Rasul, mereka itu meminta nasihat. Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah. Dia meminta nasihat. Nah, kita Bapak Ibu, misalkan ketika berkunjung bertemu dengan orang-orang soleh ya, dengan orang tua, kemudian dengan kesepuhan-kesepuhan,
orang-orang yang berilmu, alim ulama, kita mohon nasihat dari mereka. Ausini, wasiatkan kepadaku. Ya. Ini adalah bagian daripada yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW yang selalu memohon nasihat. Ya. Kita berkaca kepada kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang terakhir. Ya. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika mau melewati Wadin Namli, ya, atau lembah semut, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman beserta rombongannya, gitu kan, mau melewati lembah semut. Tiba-tiba semut yang sedang berkumpul, ada rajanya. Apa kata rajanya? Kata rajanya, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Wahai para semut, kata rajanya, sebentar lagi Sulaiman beserta bala tentaranya akan melewati lembah ini. Maka udkhulu masakinakum, sekarang kalian masuk ke sarang-sarang kalian. Karena kalau kalian tidak masuk ke dalam sarang, la yahtimannakum Sulaiman, maka Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian. Wa hum la yash'urun, dalam kondisi Sulaiman dan bala tentaranya tidak tahu. Karena kita kecil mungkin gak kelihatan, kita akan terinjak-injak oleh mereka. Kemudian apa Pak? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman mendengar, ya, ucapan Raja Semut itu, dia tersenyum, ya, tersenyum. Kemudian dia berhenti. Apa kata Sulaiman? Wahai bala tentaraku, stop, jangan dulu dilanjutkan perjalanan ini. Kenapa? Karena di depan kita ada rombongan semut yang sangat banyak. Kalau kita melanjutkan perjalanan, khawatir ada semut-semut yang terinjak oleh kita. Nah, itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini Bapak Ibu? Ternyata Nabi Sulaiman itu mendengarkan sebuah nasihat, walaupun nasihat itu datangnya dari seekor raja semut. Ya. Dia tidak sombong, dia gak mentang-mentang saya kan nabi, saya kan kekasih Allah, saya memiliki kerajaan yang luar biasa besarnya. Udah, lanjutkan aja perjalanan, injak tak injak. Tapi Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Nabi Sulaiman mendengarkan apa yang dikatakan oleh seekor raja semut. Dia mendengar apa yang dinasihatkan, yang diucapkan. Itu adalah Bapak Ibu sebagai pelajaran untuk kita. Walaupun kita diberi nasihat mungkin oleh orang-orang yang umurnya di bawah kita, tetap kita harus menerima kalau nasihat itu baik untuk kita lakukan. Ya, ini bentuk daripada ketawaduan kita. Ya. Nah, ini hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, kullun nas yahtaju ila nasihah, setiap manusia itu membutuhkan nasihat. Tetapi yang susah adalah walaisa kulluhum biqabulin nasihat, tidak semua orang bisa menerima nasihat. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bil khusus untuk diri pribadi yang menyampaikan, umumnya untuk para jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.